Padi di sawah kelihatan hijau subur, anakannya sudah banyak. Tapi kenapa ya, giliran panen malainya pendek dan gabahnya banyak yang hampa? Bisa jadi, akar masalahnya ada pada cara perawatan di umur kritis, yaitu 45-60 hari setelah tanam. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas cara perawatan padi yang benar di fase penentu hasil panen ini. Jangan sampai salah langkah lagi di usia 45 hingga 60 hari setelah tanam atau sering kita sebut hay stay. Tanaman padi sedang memasuki fase yang sangat penting, yaitu fase bunting awal. Pada masa ini, proses pembentukan anakan produktif sudah berhenti atau maksimal. Justru, di dalam batang-batang padi yang kelihatan sehat itu, calon malai atau bunga padi mulai terbentuk dan berkembang. Ini adalah momen krusial. Apapun perlakuan yang kita berikan, baik itu positif maupun negatif, dampaknya akan sangat signifikan dan langsung terasa pada hasil akhir. Kesalahan kecil saja di fase ini, seperti masalah air atau nutrisi, bisa langsung menyebabkan malai yang keluar jadi pendek, bulir gabah tidak terisi sempurna, dan pada akhirnya hasil panen kita yang jadi korban. Hal pertama yang mutlak harus dijaga adalah ketersediaan air di sawah. Di fase bunting ini, kondisi air yang ideal adalah makok-makok dengan ketinggian sekitar 3-5 cm dari permukaan tanah. Jangan biarkan sawah sampai kering kerontang, karena padi akan mengalami stres kekeringan. Stres air di fase ini sangat berbahaya, bisa menghambat pembentukan malai dan pengisian gabah. Sebaliknya, jangan juga menggenangi sawah terlalu dalam, karena bisa mengganggu pernapasan akar dan memicu penyakit. Ingat, air yang stabil adalah kunci utama. Padi yang stres karena kekurangan atau kelebihan air di fase bunting ini sudah hampir pasti akan menghasilkan malai yang kecil, gabah yang kosong, dan ujung-ujungnya hasil panen kita anjlok. Sekarang kita bahas soal pemupukan. Ini adalah bagian di mana banyak petani melakukan kesalahan fatal. Melihat padinya masih hijau, banyak yang terus mengejar pemupukan dengan urea atau nitrogen tinggi, dengan harapan padi semakin hijau dan subur. Padahal urea berlebihan di fase bunting justru menjadi bumerang. Tanaman memang akan tumbuh tinggi, tapi batangnya menjadi lunak, lemah, dan sangat rentan rebah. Apalagi saat terkena angin kencang atau hujan deras menjelang panen. Fokus pemupukan di umur 45-60 hari ini seharusnya bukan lagi untuk menghijaukan daun, melainkan untuk memperkuat tanaman dan memaksimalkan pembentukan malai. Berikan pupuk yang kaya akan kalium, seperti KKL atau ZK. Kalium berfungsi untuk memperkuat batang, mengeraskan jaringan tanaman, dan membantu proses pengisian bulir gabah. Selain itu, jangan lupakan unsur hara mikro seperti seng, boran, dan silika. Unsur-unsur ini, meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, perannya sangat besar dalam pembentukan malai yang sempurna dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Jadi, stop kejar urea, fokus pada kalium dan unsur mikro. Selanjutnya, kita tidak boleh lengah terhadap serangan hama dan penyakit. Di fase bunting ini, ada beberapa musuh utama yang perlu kita waspadai. Hama yang sering muncul dan mengancam adalah woreng batang coklat, yang bisa menyebabkan tanaman kering seperti terbakar, dan juga penggerek batang atau sundep yang merusak titik tumbuh dan membuat malai keluar putih dan hampa. Menjelang malai keluar, hama walang sangit juga akan mulai berdatangan untuk mengisap cairan pada bulir padi muda. Untuk penyakit, yang paling sering menyerang adalah penyakit bela yang menyebabkan bercak pada daun dan leher malai, serta hawar daun bakteri atau kresek yang membuat daun mengering dari ujung.
Kunci pengendaliannya adalah pengamatan rutin. Jangan melakukan penyemprotan pestisida hanya berdasarkan jadwal atau etiketen tetangga. Lakukan penyemprotan hanya jika ada gejala serangan dan populasinya sudah melewati ambang batas pengendalian. Tindakan yang tepat waktu dan tepat sasaran jauh lebih efektif dan hemat biaya. Ada satu lagi, mitos yang masih banyak dipercaya oleh petani, yaitu penggunaan zat pengatur tumbuh atau ZPT, khususnya yang mengandung giberelin atau Ja, dengan tujuan untuk memperbesar bulir padi. Ini adalah pemahaman yang keliru. Faktanya, hormon giberelin bekerja dengan cara merangsang pemanjangan sel, bukan pengisian bulir. Jika diaplikasikan pada fase bunting, efeknya justru membuat batang padi tumbuh lebih tinggi secara tidak normal. Ruas batangnya memanjang dan membuatnya semakin lemah serta rawan rebah. Bukannya untung, malah buntung. Jadi, sebaiknya hentikan eksperimen menggunakan ZPT yang tidak sesuai peruntukannya, karena risikonya lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Fokus saja pada nutrisi yang seimbang. Sebagai kesimpulan, merawat padi di umur 45 hingga 60 hari itu sebenarnya sederhana, tapi sangat menentukan. Mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, jaga kondisi air agar selalu stabil macak-macak. Kedua, berikan hara yang seimbang, kurangi atau hentikan urea, dan fokus pada pupuk kalium serta unsur mikro untuk menguatkan batang dan memaksimalkan malai. Ketiga, lakukan pengamatan rutin terhadap hama dan penyakit, dan kendalikan hanya jika diperlukan. Terakhir, hindari penggunaan ZPT yang tidak tepat seperti giberelin yang justru bisa membuat tanaman rebah. Ingat baik-baik, fondasi hasil panen yang melimpah itu dibangun di fase bunting ini, bukan ditentukan pada shot-shot terakhir menjelang panen. Semoga informasi ini bisa membantu dan membawa manfaat untuk kita semua. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke rekan-rekan petani lainnya. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dan tidak salah langkah lagi di sawah. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam panen melimpah.